Shalom, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana caranya menaklukkan rasa takut. Berbicara tentang rasa takut sendiri teman-teman, saudara-saudara, kita sudah sangat sering mendengar khotbah-khotbah, mendengar renungan-renungan bagaimana cara menaklukkan rasa takut sendiri. Tapi kenapa saya dengan percaya diri membawa renungan ini teman-teman, saudara-saudara? Karena dua sifat manusia, yaitu betul-betul lupa dan pura-pura lupa. Daripada video kali ini, saya mau mengingatkan buat saudara-saudara yang mungkin pada saat ini terjerumus dalam rasa takut itu sendiri. Rasa takut itu adalah sebuah perasaan yang tidak menyenangkan, yang dipicu dari persepsi kita akan suatu bahaya atau kejadian yang benar-benar nyata yang kita lihat, sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan tadi itu teman-teman. Dan untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk menaklukkan rasa takut itu, pastinya kita harus tahu dari mana rasa takut itu, dari mana timbulnya rasa takut itu. Alkitab menjelaskan teman-teman, menuliskan sejarah manusia merasa takut pertama kali. Kita buka dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10. Dikatakan, ia menjawab. Ini kata ia ini yaitu Adam teman-teman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat ini ditulis teman-teman ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Ayat ini ditulis ketika Adam melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Perlu untuk kita ketahui bersama, ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa, Adam bergaul karib dengan Tuhan. Dia berbincang-bincang dengan Tuhan. Bahkan tugas Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa, sebelum Hawa diciptakan bagi dia, tugas Adam yaitu memberi nama kepada binatang. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ketika Adam memberi nama, dia tidak sembarang memberi nama. Oh, ini harimau, ini gajah. Tidak teman-teman, tidak saudara-saudara. Tapi dia itu memperhatikan, meneliti karakteristik bentuk tubuh. Dia menilai, oh dia begini sifatnya. Nama dia harimau. Begitu pula gajah, begitu pula singa. Akan Adam sendiri memberi nama itu teman-teman kepada binatang-binatang buas. Alkitab tidak mencatat kalau dia takut. Tapi Alkitab mencatat dia takut setelah dia berdosa. Kita tarik dulu teman-teman di ayat yang ke-8. Dikatakan, ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saya sengaja di sini teman-teman tulis warna merah ayat kalimat pertanyaan, di manakah engkau? Apakah Allah yang Maha Tahu tidak mengetahui keberadaan manusia itu? Allah tahu mereka bersembunyi. Ini menunjukkan bukti Allah terhadap orang-orang berdosa. Kita orang-orang berdosa, kita tidak bisa bersembunyi dari kasihnya Allah. Allah Maha tahu. Kita tidak bisa sembunyi dosa-dosa kita. Akui sama Tuhan. Walaupun di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Adam dan Hawa ini diusir. Itu diusir bukan karena Allah itu bukan kasih. Allah itu adalah kasih. Tapi kekudusan Allah tidak boleh kompromi dengan dosa. Sehingga Allah sendiri harus menghukum dosa. Sehingga Adam dan Hawa harus diusir. Dan kita kembali lagi ke Kejadian 3 ayat yang ke-10 tadi teman-teman. Dikatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Ini kan gak masuk akal kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Aku takut karena aku telanjang.
sebenarnya aku takut, aku malu karena aku telanjang. Tapi dikatakan di sini, tafsiran yang lain mengatakan aku menjadi takut karena aku telanjang. Ingat, sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu dipenuhi, manusia itu ditutupi oleh kemuliaan Allah. Tapi ketika manusia itu jatuh, kemuliaan Allah itu hilang, rusak dari manusia. Sehingga di sini Adam menggunakan aku takut karena aku telah merusak tubuh kemuliaan yang kau kasih. Sehingga rusaklah tubuh kemuliaan itu. Makanya dikatakan Adam takut karena telanjang. Saudara-saudara, ketika manusia berdosa, manusia mendapat hukuman karena kemahakudusan Allah itu tidak bisa kompromi dengan dosa. Sehingga manusia harus mati, maut. Dalam kekristenan kita mengenal 3 macam kematian. Kematian yang pertama yaitu kematian rohani. Keterpisahan antara manusia dari Allah. Itu terjadi sehingga ketika manusia itu berdosa, Adam diusir dari Taman Eden. Adam diusir dari kediaman Allah. Itu berbicara tentang keterpisahan. Kematian yang kedua, keterpisahan roh manusia dengan tubuhnya, yaitu kematian yang kita akan alami teman-teman, kematian yang saudara-saudara kita sudah alami, yaitu kematian yang seperti biasa teman-teman, yang ketika kita mati kita dikuburkan. Dan kematian yang ketiga yaitu kematian kekal, keterpisahan kita dengan Allah secara kekal. Allah yang Maha Kudus akan berada di surga, dan kita yang sangat berdosa ini, sangat hina di mata Allah, akan berada di neraka. Tapi ingat, ayat ini sudah jelas di sini teman-teman, yang mengakibatkan kita menjadi takut, yang mengakibatkan kita tidak bisa menaklukkan rasa takut, yaitu dosa sendiri. Kenapa dosa? Dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dosa telah memisahkan kita dari sumber yang kuat itu, sehingga kita merasa takut. Tapi tenang teman-teman, ketiga kematian itu Yesus tanggung di kayu salib. Ketiga kematian Yesus tanggung. Keterpisahan manusia dengan Allah, Yesus tanggung, sehingga waktu dia disalibkan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa meninggalkan Yesus melihat semua dosa yang ditanggungnya, sehingga kemahakudusan Allah harus berpaling dari Yesus. Kematian yang kedua, keterpisahan roh dari tubuh, Yesus alami. Dikatakan di kayu salib, Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kematian kekal yang harusnya kita alami, Yesus tanggung juga saudara-saudara. Makanya dikatakan dalam pengakuan iman rasuli, ia turun ke dalam kerajaan maut. Ingat, relasi yang rusak Yesus telah perbaiki utuh tuntas. Sekarang dari kita mau balik gak kepada Allah yang adalah sumber kekuatan itu sendiri? Bagaimana caranya menaklukkan rasa takut? Ingat, rasa takut itu diakibatkan karena dosa yang membuat kita terpisah dari Allah. Tapi Yesus perbaiki. Bagaimana cara menaklukkan rasa takut? Kembali kepada Allah, bangun relasi dengan Allah. Poin yang kedua, ketakutan itu berasal dari mana? Mari sama-sama kita buka dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kenapa kita takut? Dikatakan lawanmu si iblis berjalan-jalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang mengakibatkan rasa takut itu iblis yang mengaum-ngaum. Iblis tidak bisa menyerang kita secara fisik. Dia hanya menyerang kita lewat pikiran kita, mengintimidasi kita. Kadang-kadang kita melamun, kadang-kadang kita mau ke gereja,
Iblis bilang, siapa kamu? Kamu kemarin gini. Layakkah kamu pergi ke gereja? Siapa kamu? Kamu adalah orang yang berdosa. Layakkah kamu disebut orang percaya? Siapa kamu? Layakkah kamu disebut anak Tuhan? Itu semua intimidasi iblis. Ingat, kita berharga. Apapun dosa kita akui sama Tuhan. Akui, jangan mau terintimidasi dengan iblis. Kita tidak bisa menaklukkan rasa takut kalau kita terintimidasi oleh iblis. Dikatakan di sini iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Saya dan saudara adalah sasaran empuk dari iblis. Kita orang-orang percaya adalah sasaran empuk dari iblis. Alkitab dalam 1 Petrus pasal yang kelima mengatakan, kita itu rasa takut itu disebabkan oleh iblis yang berkeliling, yang adalah lawan kita. Ayatnya 9 dikatakan apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Wah, luar biasa Alkitab kita teman-teman, memberikan jawaban yang luar biasa. Dia tahu persoalan-persoalan di dunia, dia ungkap semua, tapi dia berikan juga jawaban. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh ini berbicara tentang pengharapan kita, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ingat teman-teman, dikatakan di ayatnya dalam kalimat terakhir, semua saudaramu, semua orang-orang beriman di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ketika kamu mengalami cobaan, ketika kamu merasa takut, ingat semua orang mengalami itu. Tidak semua orang melakukan hal yang sama. Mereka punya cara masing-masing. Tapi melalui video kali ini, ketika kamu merasa takut, ingat, andalkan Tuhan. Bangun relasi dulu. Poin yang pertama tadi, bangun relasi dulu, kemudian andalkan Tuhan. Iblis itu bukan lawannya kita, tidak setara teman-teman. Iblis itu penuh kuasa. Dia lebih berkuasa dari kita teman-teman. Kita itu hanya diberi kuasa atas binatang-binatang di laut. Kita diberi kuasa atas binatang-binatang di darat, tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan. Tapi iblis punya kuasa diberikan oleh Allah. Sebenarnya lawannya iblis itu, yang setara dengan iblis itu adalah malaikat. Kita tidak ada apa-apanya di mata iblis teman-teman. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ingat, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Garis bawahi kata mengandalkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya dan saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang kalau kita mengandalkan Tuhan. Sangat jelas teman-teman. Ayat ini mengandalkan, lawan dia dengan iman yang teguh. Kamu tidak bisa mengalahkan iblis sendiri. Kamu harus perlu Tuhan. Ingat, ketika iblis kocar-kacir di hadapanmu, ingat bahwa ada roh yang lebih besar dalam diri kita. Bukan karena kita. Saya mau katakan buat teman-teman, buat saudara-saudara yang nonton video ini, orang yang lemah itu adalah orang yang merasa kuat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang sadar bahwa dia lemah, sehingga dia mengandalkan Allah dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Luar biasa teman-teman. Saya tutup dengan sebuah kesaksian yang mengilustrasikan bagaimana hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Kesaksian ini adalah kesaksian dari Pak Pendeta Esra Soru. Waktu beliau pelayaran di Kediri, beliau melamun, tiba-tiba ini si cicak ini ada. Dia melihat cicak, memperhatikan cicak yang ada di dinding. Sementara dia memperhatikan cicak ini teman-teman, adalah seekor nyamuk. Pak Pendeta Esra Soru lihat, si cicaknya lagi merayap mendekati nyamuk. Karena makanannya cicak ini adalah nyamuk. Dia merayap dekati nyamuk. Lalu dia mau makan itu nyamuk. Hap! Cicaknya masih lolos teman-teman. Pak Pendeta Esra Soru ini lihat, wah, kasihan juga ya cicaknya ya, nggak dapat makanan, padahal sudah merayap. Ketika dia memperhatikan cicak itu, nyamuk datang lagi di tangannya. Lalu dia tepuk, pak, mati. Nah, dia lihat cicak ini, yang tadi dia lihat cicak, tadi itu cicak mau cari nyamuk, lalu ada nyamuk. Nah, dia ambil nyamuk, maka timbullah rasa beri kebinatangan dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Lalu dia berusaha untuk menyodorkan, dia ambil kursi, dia berusaha untuk menyodorkan makanan yang adalah nyamuk ini kepada cicak. Tapi apa yang terjadi? Cicak itu lari. Yang jadi pertanyaannya teman-teman, apakah cicak itu lari karena nyamuk? Jelas tidak teman-teman.
Cicak itu lari karena tangan yang besar. Begitulah hidup kita teman-teman. Begitulah ilustrasi dari kehidupan kita. Kita tidak bisa melawan si iblis. Nyamuk itu tidak bisa melawan si iblis. Malah kita ini yang mau diterkam iblis. Kalau kita mau melawan iblis itu sendiri, kita itu kan ditelan iblis. Tapi ketika kita berada di tangan yang maha kuasa, di tangan yang penuh kuasa, si iblis itu kotor kacir. Amin. Amin. Dua caranya bagaimana menaklukkan rasa takut pada video kali ini. Yang pertama tadi ingat, rasa takut itu timbul karena dosa yang mengakibatkan kita terpisah dari Allah. Tapi Yesus perbaiki, sehingga poin yang pertama, bangun relasi dengan Allah. Karena Yesus telah perbaiki, bangun kembali relasi yang rusak itu. Poin yang kedua, ingat, ada sumber yang memberi rasa takut itu di mana-mana, yaitu setan. Tapi kata kita, lawan dia bersama Allah, lawan dia dengan iman yang teguh. Kamu adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ingat, bangun relasi, andalkan Tuhan, taklukkan rasa takut.